physical, tapi nanti ada sedikit virtual ya, atau poin-poin pointer yang nanti bisa diarahkan ke sana ya, kalau Anda mau lebih detail lagi. Dan di sini jadi catatan, ini nanti ada beberapa singkatan dan konsep-konsep yang nanti perlu saya jelaskan dulu ya, karena ini mencampurkan beberapa hal ya, ada 5G, ada Raspberry Pi, dan ada yang lain ya, tool-tool yang lain yang bisa dipakai. Jadi ini agendanya, nanti ada 5G, kemudian nanti bagaimana nanti testbednya atau purwarupanya seperti apa, kemudian pengujian purwarupanya gimana, atau prototype ya, kemudian nanti ada catatan-catatan untuk penggunaan orkestrator seperti Swarm dan Kubernetes. Ya, ini contoh, bukan contoh ya, ini beberapa singkatan ya, ingat-ingat saja, 5GC, 5G Core, kemudian 5G RAN, Radio Access Network, User Equipment, SPA, ya, Service Architecture, 5G CP, Control Plane, User Plane, kemudian ada NFV, Network Virtualization, jadi ada yang namanya Network Function, kemudian nanti ada virtualisasi Network Function. Jadi kalau Network Function nanti seperti perangkat-perangkat yang seperti router, firewall, itu Network Function ya. Kita masuk ke 5G system. Ya, ini kalau kita lihat di sini ada 5G system yang seperti ini, sebenarnya sederhana ya. Ada 3 hal, yang pertama adalah core, kemudian ada RAN, ya cuma 2 ya. Nanti di sini ada transport layernya, transport networknya yang menghubungkan core dengan RAN. Kemudian HP atau UI, ini HP-nya ini terhubung ke RAN ya, melalui ya GNB ya, GNB kalau 5GC, kalau INB itu di 4G ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada core, RAN sama UI. UI connect ke RAN, RAN nanti connect ke core, core connect ke data network. Seperti itu. Jadi di sini sudah ada 5GC, 5G RAN, 5G UI. Kemudian deployment-nya bagaimana untuk 5G? Nanti ada yang standalone dan non standalone. Kalau standalone berarti full deployment. Jadi RAN-nya juga 5G, core-nya juga 5G, UI-nya juga 5G gitu ya. Tapi kalau hybrid non standalone nanti ada GC-nya, core network-nya itu 4GC ya, atau EPC istilahnya, kemudian RAN-nya 5G. Jadi misalkan RAN-nya 5G atau 5G NR, kemudian core-nya masih 4G. Ini gambaran yang tadi saya maksud dengan network function virtualization. Di sini kita punya perangkat-perangkat yang istilahnya tradisional ya, berupa fisik, biasanya di telco-telco gitu ya, telekomunikasi. Itu sejak 2012, sejak muncul white paper ini, itu trennya adalah mengubah dari yang fisik ini menjadi virtual. Jadi misalkan firewall ya, firewall nanti bentuknya adalah software ya, software firewall gitu ya, atau container kalau sekarang mungkin ya. Kemudian nanti dia jalan di server-server biasa gitu ya, server-server yang commodity server gitu ya. Kemudian storage-nya juga ada di sini, kemudian ada network switch-nya. Nanti di sini bisa nggak cuma yang tradisional aja ya, secara IT infrastructure-nya ini bisa nanti kalau sekarang lebih ke arah cloud ya. Bagaimana nanti misalkan OpenStack dan Kubernetes mengelola ini ya. Dan nanti kalau kita hubungkan dengan switch ini nanti ada yang namanya virtual switch. Virtual switch ini nanti bisa dikelola dengan yang namanya software defined network. Ya ini gambaran ininya ya, arsitektur dari network function virtualization, supaya nanti kebayang kenapa harus ada network function kemudian jadi virtual network function kemudian jadi cloud native network function gitu. Jadi di sini komputer server biasa yang tadi ya, ini server tadi biasa tapi isinya adalah resource-nya computing, storage network, kemudian ada virtualization layer, hypervisor, kemudian ada virtual ya, misalkan container atau virtual mesin di sini ya. Kemudian di sini ada virtual infrastructure manager yang mengendalikan ini ya, NFV infrastructure, kemudian ada VNV manager dan orchestrator. Kemudian VNV tadi yang firewall tadi yang bentuknya virtual akan jalan di atas network function infrastructure, network function virtualization infrastructure. Jadi kalau dipetakan akan bentuknya seperti ini ya. Jadi VNV-nya nanti jalan di atas virtual server atau physical server atau infrastructure, kemudian di manage oleh VIM-nya adalah ini, kemudian NFM-nya dan orkestratornya adalah pakai hacker misalnya ya. Ini studi kasusnya seperti itu.
Kemudian lanjut ke 5G Service Based Architecture. Jadi tadi ada network function, jadi network function ini dipakai dengan menimbang dari NFV, itu nanti dipakai di 5G Service Based Architecture. 5G Service Based Architecture ini dipakai di 5G Core. Dan ini adalah standar dari 3GPP TF3501 ya, seperti ini. Ini kelihatannya rumit, sebenarnya sederhana tadi ya komponennya ya. Jadi ini core, kemudian run, kemudian UI. Ya. Run, core, UI. Ya, di sini ada dua ya komponen dari 5GC tadi. Yang pertama adalah control plane, yang kedua adalah user plane. Kemudian jadi nanti gambarnya seperti ini tadi ya, tadi gambar tadi. Jadi yang atas ini adalah control plane, user plane. Ini adalah 5GC atau 5G Core. Kemudian UI, connect, run. Kemudian ada network function. Network function ini yang nanti jalan secara virtual atau bentuknya adalah container. Dan ini adalah microservice ya, yang orangnya itu adalah microservice yang nanti punya apa namanya interface atau API ya, satu sama lain memanggil dengan protokol HTTP. Jadi arahnya nanti ketemu ya antara telco dengan computing atau IT ya. Atau nanti ketemu lagi dengan cloud. Jadi kalau kita browsing gitu ya, atau pakai HP connect run melalui function IMV ya untuk akses mobility, kemudian nanti diberikan session manajemennya, diberikan UPF-nya, nanti kita bisa akses melalui ini ya. Jadi jalur datanya adalah sini ya, jalur datanya. Jadi controllingnya dari atas. Controlling ini dari atas ke plane yang lebih bawah. Ya, lebih seperti ini, HP ada di sini, base station, kemudian ada controlling di sini di core networknya, di mobile core-nya, 5GC, kemudian nanti data dilewatkan lewat UPF. Ya. Kemudian apa network function yang utama? Network function yang utama adalah ya yang saya ini ya, apa namanya, highlight aja ya. Yang pertama adalah IMF. Ini untuk koneksi ya, kemudian tracking mobility kalau pindah misalnya ya, pindah dari satu BTS ke BTS lain, kemudian authentication untuk aksesnya, kemudian misalkan location service. Kemudian untuk SMF di sini tadi ya, ini kaitannya dengan session. Kalau sessionnya udah jadi antara UI dengan run kemudian core-nya, maka di sini akan dibikinkan UPF ya. Nanti dipilih UPF mana yang mau dipakai, termasuk nanti ada alokasi alamat dan juga nanti ada QoS control dari sisi session management function. Kemudian di UPF ini nantinya akan implementasinya ya, penerapannya ada di sini, kontrolnya ada di sana, penerapannya ada di sini. Misalkan nanti ada paket data dari sini, maka paket datanya akan di forward berdasarkan apa yang ada diterapkan di UPF. Ya, termasuk nanti policy ya, apa namanya QoS, misalkan ada prioritas untuk multimedia, dia dilewatkan atau dengan bandwidth yang lebih tinggi gitu misalkan, atau itu latensi yang lebih rendah, yaitu nanti diterapkannya di UPF sini melalui dikontrol melalui 5G control plane, khususnya session management protocol, session management function. Kemudian dari 5G SPA ini, dari 5GC tadi kami mencoba membuat ya, membangun sebuah testbed atau purwarupa. Bentuknya gambarnya seperti ini ya, fotonya ya. Di sini isinya adalah komponennya computing, networking, dan ada rack ya. Ini pakai Raspberry Pi, berarti 1, 2, 3, 4 ini adalah Raspberry Pi. Kemudian di sini ada tambahan, ini power DC ya, DC power supply ada 2. Ini bisa menyuplai 6, jadi ini bisa ditambahin 6, ini bisa cukup ya. Kemudian power manajemennya ada di sini. Kemudian ARM based single board computer berupa Raspberry Pi, kemudian ada 5G software yang nanti kita bahas yaitu Free 5GC. Dan ini harus compliant ya, compliant artinya kita pengen coba sesuai dengan standar 3GPP. Maka kita pilih software apa yang bisa cocok, dan ada yang namanya Free 5GC. Ini hardware-nya, ya hardware-nya adalah Raspberry Pi 4, jumlahnya ada 4. Kemudian software-nya Ubuntu, tapi Ubuntu-nya versi lama ya.
2004, tapi ini ya ini kita ngikutin apa yang ada ya. Mungkin bisa untuk LTS di atasnya. Tapi kami mencoba yang lebih lama. Ini kernelnya 54 ya, kalau sekarang 6. Kemudian di sini kita punya provisioning utilities 2. Untuk flashingnya pakai ya punya hub riot ya. Kemudian nanti ada cloud init. Ya. Ini biasa ya. Ada switch, gigabit Ethernet, kemudian ada kabel. Ya ini yang simple rack-nya. Ini sebenarnya untuk hobis suka ya dengan ini ya. Jadi ada DIN rail, kemudian ada stand-nya, kemudian gimana nanti bisa mounting di situ ya. Jadi kayak bikin home lab sendiri. Nanti ada power manajemennya. Kenapa nggak pakai saklar aja gitu ya? Karena kita ingin supaya nanti ketika ada arus berlebih dia bisa switch off ya. Misalkan kan ini ada berupa apa namanya kabel-kabel dan macam-macam. Ada terminal blok dan lain-lain. Kemudian di sini yang kita pakai untuk powernya itu untuk Raspberry Pi pakai GPIO pins di sini ya. Jadi ada GPIO pins yang bisa dipakai untuk power di sini. Nomor berapa ini ya? Ground sama 5 volt ya, bisa dipakai. Jadi pakai itu ya. Kalau misalkan kita punya 4 atau 6 berarti kalau punya colokan berarti ada 6 ya. Berarti ini kita meminimalkan atau menyederhanakan powering ya. Setelah di hardware kita ke software ya. Di software kita ada yang namanya Free5GC. Nah, Free5GC ini dikembangkan oleh ya pengembang ya, terutama oleh National Yang-Ming Xiaotong ya. Itu dari Taiwan, itu mengembangkan ini ya Free5GC. Dan sekarang sudah di bawah Linux Foundation sejak tahun kemarin. License-nya Apache, kemudian dia compliant dengan standar internasional 3GPP rilis 15 atau lebih tinggi. Nah ini nanti bisa di-deploy dengan bisa Docker atau nanti bisa Kubernetes. Jadi apa yang kami lakukan adalah mencoba untuk eksperimen lah gimana Free5GC ini bisa diterapkan di Raspberry Pi, khususnya di ARM ya, ARM-based computing. Kemudian gimana caranya? Ya gimana caranya kita install Free5GC-nya, tinggal install aja, sebenarnya sederhana ya. Ada hardware, ada software, tinggal diinstal gitu ya. Tinggal dikonfigurasi, dijalankan, selesai gitu. Ini ternyata ya memang ada step-stepnya ya. Di 5G control plane-nya kita perlu download dulu, misalkan setting environment-nya pakai Go soalnya ya. Ngembangnya pakai Go, bagi yang suka Go ini mungkin jadi apa namanya menarik gitu ya. Jadi clone Free5GC repo, ya, compile gitu ya untuk ini adalah network function-nya ya. Network function-nya berupa program ya, karena ini berupa network application. Kemudian nanti di sini yang ketemu isu di sini adalah MongoDB ya, karena yang dipakai adalah MongoDB. Versinya itu dia nggak bisa versi yang atas ya, versi yang atas karena yang versi yang atas itu dia butuh prosesor yang mensupport AVX. Jadi yang digunakan adalah versi yang agak lama 369. Kemudian dan lain-lain ada konfigurasinya ya, kemudian tinggal dijalankan. Kemudian yang kedua web console ya, web console ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menambahkan pelanggan gitu ya. Misalkan IMSI-nya, misalkan Anda punya SIM card, IMSI-nya itu berapa dimasukkan gitu ya. Ketika orang mau migrasi dari 2G ke 4G gitu kan, itu bisa juga bentuknya registrasi ulang misalnya gitu. Atau ganti SIM card ya. SIM card-nya ini didaftarin. Jadi di sini ini pakai Node.js, kemudian tinggal dijalankan. Ini tinggal apa namanya compile, jalankan sebenarnya ya, sederhana. Kemudian tadi udah control plane, sekarang user plane. Jadi ada control plane tadi di sini, kemudian ada konsolnya ya, web konsolnya untuk administrasi SIM card dan lain-lain. Kemudian ada user plane-nya. User plane-nya ya sama ya, clone, compile, install gitu ya. Tapi perbedaannya di sini adalah dia menggunakan modul ya, modul kernel ya. Jadi harus punya kode sumber Linux-nya supaya nanti bisa dikompile. Karena nanti UPF ini dia memang jalannya di levelnya low level gitu ya. Nanti karena tujuannya adalah performance nantinya. Dan nanti bisa diakselerasi kalau seandainya ingin membutuhkan akselerasi yang lebih. Karena yang low level biasanya performanya lebih baik, apalagi ada acceleration-nya. Ya ini nanti ada konfigurasi forwarding dan konfigurasi NAT. Jadi yang mungkin dari
control plane dengan user plane yang mungkin agak rumit sedikit gitu ya, ada di sini karena ada compile kernel ya. Kemudian modulnya ini diinstal. Kemudian di load waktu dijalankan. Jadi tadi sudah kita punya testbed udah, kemudian punya softwarenya udah, control plane, user plane-nya udah, kemudian gimana cara kita testingnya? Karena kan kita nggak punya radio ya, RAM-nya nggak punya, UI-nya juga nggak punya. Punya ada ya, cuma memang kan butuh radio ya. Itu nanti komponen yang jadi PR kalau mau nyambungin dengan yang testbed tadi. Jadi karena itu kita punya namanya URANSIM. Ini adalah salah satu simulator untuk 5G yang mensimulasikan G-Node B atau ya BTS gitu aja ya. BTS itu bentuk besar. Tapi ininya namanya adalah G-Node B, GNB di 5G. Kemudian bisa simulasi UI. Ada yang lain, ini ada paket tracer, tapi ini nanti mungkin bisa digunakan atau dicoba ya lain waktu ya, karena yang paling banyak menggunakan URANSIM. Tapi ini menarik ini paket tracer. Ya. Mirip seperti yang tadi ya 5GC tadi, yang di URANSIM simulator ini ya clone, compile, konfigurasi, jalankan. Kemudian yang dijalankan pertama adalah GNB-nya dulu, radionya connect dengan yang tadi testbed-nya itu, kemudian baru dijalankan UI. UI-nya nanti connect ke GNB connect ke 5GC tadi, yang di Raspberry Pi, yang jalan di Raspberry Pi tadi. Ya, ini contoh skenario dasar yang bisa dipakai, ya ini secara fisikal aja biar jelas ya. Soalnya kalau virtual nanti bisa lebih rumit. Jadi Pi yang pertama kita gunakan untuk 5G control plane. Pi yang kedua dipakai untuk user plane, Pi yang ketiga dipakai untuk user plane 2, yang kedua misalkan mau bikin multipath gitu ya. Koneksinya misal, kemudian yang di Pi yang nomor 4 kita bikin dia sebagai BTS atau G-Node B tadi, dan UI-nya bisa lebih dari satu. Jadi control plane-nya dijalankan, kemudian nanti session SMF ini nanti connect ke UPF. Jadi kalau seandainya ada UI di sini, connect ke G-Node B, kemudian nanti bisa di forward oleh UPF ini. Mungkin kita bisa punya beberapa koneksi ya. Koneksi yang pertama koneksi pakai satelit misalnya. Koneksi kedua pakai kabel misalkan, fiber, misalkan gitu. Ya, ini kemudian kalau kita lihat di sini ada konfigurasi jaringannya ya. Jadi ada jaringan untuk kontrol channelnya dan juga untuk data channelnya. Ya. Tapi secara umum kalau kita mau mengakses data dari UI langsung ke UPF ya, tapi dikendalikan oleh control plane. Ini contoh saya bikin demo supaya nggak rumit ya, biar nggak ada masalah gitu ya. Intinya ini sudah jalan, jadi ini menjalankan control plane dulu, jadi network function akan dijalankan. Jalankan dulu, tapi di sini masih belum ada UPF-nya. UPF transfer juga belum ada ya. Kemudian UPF dijalankan. Kemudian di situ akan muncul association request to UPF dengan IP sekian-sekian ya. Itu nanti ada informasinya dari core-nya. Tapi untuk detail ya itu nanti ada namanya protokol-protokol, nanti bisa dibahas atau dipelajari lebih lanjut. Kemudian untuk web console dijalankan untuk tadi ya, untuk administrasi tadi. Untuk web console pengalaman saya agak sedikit loadingnya agak lama. Nah, ini udah jalan untuk web console-nya. Kemudian selanjutnya adalah GNB. Ini GNB dengan konfigurasi YAML, jadi semuanya pakai YAML semua ya. Pakai YAML, kemudian ada setup ng-nya tadi, kemudian ada keluar di core-nya, ada request ya. Request untuk setup ng-run tadi. Jadi ng-run-nya connect ke 5GC. Kemudian UI connect ke tadi GNB-nya, ya. Koneksi ke BTS-nya dalam tanda petik ya. Maka di sini muncul di
GNB tadi, simulatornya ada UI yang nomor satu. Kemudian ada masuk di sini ya, IMSI-nya atau yang identifikasi yang di SIM-nya ini muncul di sini. Ini contoh aja ya, 001 dan lain-lain ya. Ini biasanya berada di SIM card. Kemudian ada interface yang dijalankan. Ya, ada yang interface yang di-load oleh UI tadi ya. Hingga nanti kita bisa melakukan akses data melalui interface yang tadi yang dibikin oleh UTF tadi. Kemudian selanjutnya ini mau cerita saja ya, cerita soal catatan-catatan saya ya dalam mencoba eksperimen dengan beberapa kontainer, Compose, Swarm, dan Micro Kubernetes ya. Nanti isu utamanya sebenarnya yang pertama adalah arsitekturnya. Karena arsitekturnya berbeda dengan yang biasa kita pakai ya, ARM itu ada beberapa masalah. Yang pertama adalah mungkin bisa berhubungan dengan versi, kemudian nanti gimana caranya bangunnya ya, bikinnya atau nge-build. Tapi nanti kalau kita lihat di tren ke depan, kalau ARM server semakin banyak, mungkin pengalaman-pengalaman kita menggunakan ARM-based mesin akan bisa bermanfaat. Kemudian isu yang kedua adalah tentang konfigurasi ya, konfigurasi network atau virtual network dan juga interfaces. Karena kita harus bisa compliant dengan tadi yang arsitektur 5G SDA yang di depan sana ya. Kalau kita pengen ya, karena kita harapkan bisa ada kita mengikuti standar gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dependensi. Jadi setiap network function itu dia network function yang ada di 5G itu dia punya dependensi satu sama lain. Kalau misal kita punya aplikasi dengan kontainer yang umum gitu ya, mungkin dia nggak terlalu dependensinya nggak terlalu mengikat gitu ya. Dan karena jumlah network function-nya banyak, ya berarti dependensinya bisa saling silang gitu ya. Kemudian ini catatan untuk beberapa kontainer, Compose dan Swarm, tidak ada masalah dengan instalasi. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada hubungannya dengan arsitektur ARM atau ARM64 ya. Nah ini nanti ada pilihan ya, apakah nanti ingin ngambil aja dari hub Docker atau membangun sendiri Docker ARM-nya ya, ARM Docker kontainernya ya. Pilihannya bisa pakai pool atau bisa pakai bikin sendiri. Tapi kalau Free5G sudah ada, jadi kalau mau eksperimen bisa langsung pakai kontainer yang ada di hub Docker. Kemudian network configuration tadi sudah saya jelaskan, ada hubungannya dengan standar, termasuk interface tadi, connectivity, termasuk network dan IP address. Supaya biar lebih jelas, pertama harus digambar dulu ya skemanya. Seperti tadi, skema skenarinya seperti apa, kontrol channelnya bagaimana, data channelnya gimana, kemudian baru dilakukan. Kemudian tentang tadi dependensi 5GC ya di Docker Swarm. Kemudian yang kedua, setelah Docker ini ada Micro Kubernetes. Ini yang sempat dimainkan sedikit itu Micro Kubernetes. Ini termasuk yang lightweight dan sederhana ya, mungkin yang paling sederhana untuk diinstal. Tapi kekurangannya adalah dia pakai Snap ya. Snap karena dia tektonikal ya. Dia bisa langsung dijalankan, kemudian bisa langsung dipakai. Ya, ini catatan yang ada di Micro Kubernetes, kurang lebih mirip. Kemudian nanti targetnya ada di Free5GC dengan Helm chart ya, pakai Kubernetes dengan Helm chart. Tapi opsinya bisa pakai Kubernetes atau AWS ya. Kemudian mungkin targetnya adalah multi-node cluster yang bisa dijalankan dengan add-on dari Kubernetes. Community, di situ ada community, Multhost itu community ya. Ini yang bisa disimpulkan dari apa yang saya jelaskan, apa yang saya bagikan. Yang pertama adalah yang membangun sebuah 5GC kelihatannya sederhana, tetapi tidak begitu sederhana. Kemudian 5GC dapat dibangun dengan cluster Raspberry Pi dan software Free5GC. Kemudian kita perlu eksplorasi ya, dengan
sistem yang komplit revisi termasuk tadi RAN-nya tadi. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.